PTIK Kabupaten Tuban ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, mic-nya di-off-kan dulu ya. Oke, sampun. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP TIK SMP Kabupaten Tuban, Bapak Harwoto Eskom. Yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana Lomba Berpikir Komputasional, Bapak Syafi'i Eskom. Dan yang kami hormati jajaran pengurus yang tergabung dalam kepanitiaan berpikir komputasional untuk kompetisi pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu pembina kompetisi pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini dalam telekonferensi dari Microsoft Teams, Bapak Syafi'i tentunya sebagai pandeganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua MGMP TIK SMP Kabupaten Tuban. Dan yang ketiga adalah pembahasan juknis dari Ketua Pelaksana. Dan yang keempat adalah sesi question and answer. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan, dan untuk acara berikutnya Bapak Ibu adalah sambutan dari Ketua MGMP TIK SMP Kabupaten Tuban kepada yang terhormat Bapak Harwoto Eskom. Silakan. Monggo Bapak. Bapak Harwoto. Halo Pak Harwoto, monitor. Oh, terima kasih. Monggo Bapak sambutan yang pertama. Yeah. Langsung aku Bu. Nggih Bu Susi. Oke, monggo Bapak. Oh nggih. Sambutan yang pertama. Nggih, bentar ya, ada yang anak-anak yang sedang aktivasi untuk penerimaan nilai ini lah. Apa coba ini yang saya tanda tangani dulu. Udah, ya sudah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesudian Bapak Ibu, kerelaan Bapak Ibu, dan kesempatan Bapak Ibu dalam mengikuti technical meeting pada hari ini Jumat jam 9:05 ini kita mulai. Dan tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini kita bisa merasakan manfaat jalan kehidupan dan sebagainya yang telah dituntun oleh beliau, dan semoga di hari kiamat nanti kita dapat menerima syafaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu hari ini dalam keadaan yang sehat, sehingga nanti sampai dengan pelaksanaan kita juga tetap sehat, sehingga kita bisa mengikuti lomba yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 nanti. Bapak Ibu semua, di technical meeting ini nanti jika ada yang kurang jelas setelah Bapak Ibu membaca juknis yang telah kami berikan lewat panitia, bisa ditanyakan jika ada sesuatu hal yang kurang jelas dan mungkin ada usul dan saran dari Bapak Ibu semua untuk memperlancar kegiatan ini, monggo. Dan mungkin nanti ada apa ya, tanya jawab setelah ini oleh tim yang mengelola atau panitia yang mengelola lomba ini. Kemudian untuk ini apa, parkir juga mungkin bisa diomongkan di sini, dibicarakan bagaimana parkirnya di mana, tempat tesnya di mana. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan gambaran ke siswanya, dan saat nanti ada registrasi akan ada persiapan untuk nanti masuknya yang lab 1 dan lab 2 di mana. Jadi ada penjelasan bagi siswa biar tidak bingung. Monggo panitia nanti dibicarakan di sini. Kemudian untuk hal-hal yang lain yang terkait dengan teknis, ya, yang terkait dengan teknis yang sudah ada di juknis, nanti bisa diperbaiki jika ada yang perlu diperbaiki. Mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Mungkin dari masukan Bapak Ibu akan lebih menyempurnakan pelaksanaan dari lomba ini, dan untuk kedepannya nanti MGMPTIK dapat melaksanakan lomba ini dengan lebih baik. Itu aja Bapak Ibu. Bu Susi, saya kira saya cukupkan sekian. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, acara inti pada pagi hari ini, acara yang ketiga yaitu pembahasan petunjuk teknis tentang lomba berpikir komputasional yang diselenggarakan oleh MGMPTIK SMP Kabupaten Tuban. Kepada beliau Ketua Pelaksana yang terhormat Bapak Safi'i Eskom, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantiasa sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung membahas juknis poin per poin. Akan share screen terlebih dahulu. Dan nanti ada beberapa hal terkait dengan juknis yang mungkin belum kita sepakati atau perlu kita sepakati bersama. Nah, disinilah waktunya Bapak Ibu memberikan saran-saran ataupun masukan ide-ide. Bapak Ibu yang tidak menghadiri kegiatan TM hari ini berarti harus menerima hasil keputusan bersama yang kebetulan sudah menyempatkan hadir di kegiatan pagi hari ini ya Bapak Ibu. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ini juknis kita Bapak Ibu, yang nanti akan kita gunakan untuk panduan dan pegangan dalam kegiatan lomba besok. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu di tim kita yang kita hormati Pak Harwoto selaku Ketua MGMP dan penanggung jawab yang tadi memberikan sambutan. Kemudian ada juga Pak Widiatmoko itu sebagai pembina. Kemudian kita juga ada pelaksana, saya sebagai ketua pelaksananya dan Mbak Susi sebagai sekretaris.
Kemudian kita juga ada tim teknis, yaitu Komandan Pak Juli dan juga Pak Sandi, yang nanti akan menyiapkan segala sesuatunya terkait teknis. Mungkin juga sudah hadir di room ini ya Bapak Ibu. Nanti terkait teknis bisa ditanyakan sama Pak Juli ataupun Pak Sandi. Kemudian kita juga ada Pak Humas. Nah ini sudah hadir beliaunya Pak Solehul Abidin Abah Yai. Nah beliau selain juga sebagai pengurus MGMP, ini tak promosikan Mbah. Jadi dia juga adalah pengusaha di bidang rias Bapak Ibu. Nah, makanya sibuk akhir-akhir ini sampai siswanya kemarin sempat tertinggal tuh lupa ya. Karena jobnya kalau sawal ini banyak Bapak Ibu, riasan itu ya. Baik. Oke, selanjutnya kita ada Pak Andi. Nah, Pak Andi itu yang tadi sempat izin di grup ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sebagai tim perlengkapan yang nanti akan melengkapi sarana-sarana, termasuk juga nanti akan menjadi pengawas mungkinnya ya ketika nanti di pelaksanaan kegiatan. Ada channel link yang nanti bisa Bapak Ibu akses untuk ditonton. Sehingga di ruangan lab itu clear. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihatnya itu secara live di online. Di online kan sama tim teknis dan Pak Andi nantinya. Itu bagian-bagian dari kepanitiaan kami Bapak Ibu. Sedangkan untuk juknis yang akan kita pedomani bersama dalam kegiatan besok ini, saya kira untuk pengantar ini tidak perlu kita bacakan Bapak Ibu, karena ini hanya kata-kata untuk membuka saja. Kita akan lanjutkan ke langsung pembahasan teknisnya. Oke, kita mulai dari sini. Oke, saya izin off cam. Ini ada yang baru masuk lagi, kita baru admit. Oke. Supaya tidak terlalu berat ya Bapak Ibu, saya izin off cam. Nah, ini saya akan sampaikan dulu, nanti kita akan bahas sama-sama ketika ada beberapa hal yang memang perlu kita sepakati ataupun ingin Bapak Ibu tanyakan. Yang pertama ini adalah rundown kegiatan. Bapak Ibu yang masih on mic-nya bisa di-off-kan terlebih dahulu sehingga nanti suaranya bisa jernih ketika direkaman dan bisa lebih jelas lagi. Oke. Kayaknya belum ini, kita cek dulu. Bentar ya. Ada yang mic-nya off-kan. Oke, kita off-kan dulu. Oke, sampai nanti ketika sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, mohon maaf kita off-kan terlebih dahulu. Baik, kita kembali ke pembahasan juknis. Ini untuk rundown acara besok Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu dan juga siswanya itu sudah di lokasi sebelum jam 7.30 ya, karena jam 7.30 nanti sudah kita buka registrasi. Di dalam registrasi nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk TDD oleh Mbak Susi dan juga teman-teman panitia. Kemudian untuk siswanya nanti akan mendapat kartu peserta. Nah, yang akan dicetakkan oleh tim teknis ya Pak Sandi, Pak Juli. Itu nanti akan memberikan kartu peserta yang berisi username dan password untuk mengerjakan soal. Selanjutnya ada pembukaan. Nah, sesi pembukaan nantinya kita akan persingkat ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama. Karena nanti pesertanya Bapak Ibu kan akan berada di lapangan terlebih dahulu pada saat menunggu ya, menunggu sebelum kita mulai itu ada pembukaan, kita di lapangan terlebih dahulu. Kemudian setelah pembukaan singkat, mungkin karena kemarin kita ada usulan juga dari Pak Har karena di lapangan sudah tidak terlalu lama. Jadi nanti hanya pembukaan saja yang akan langsung ya, tanpa ada sambutan-sambutan Bapak Ibu insya Allah nanti besok. Jadi langsung akan dibuka langsung sama Pak Widiatmoko. Nah setelah itu siswa nanti akan memasuki lab. Nah sebagai tempat lokasi lomba. Nah di sana akan disampaikan petunjuk oleh tim teknis. Jadi nanti tim teknis menyampaikan peraturan terkait dengan beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian akan dilaksanakan lombanya itu selama waktu sekitar 2 jam Bapak Ibu ya. Jadi waktunya dimulai jam 9.00 sampai dengan jam 11 itu akan menyelesaikan 50 butir soal.
Dan nantinya siswanya itu akan ditentukan oleh CBT-nya langsung. Juara 1, juara 2, juara 3-nya itu akan bisa diumumkan juga pada saat selesai istirahat. Nah, jadi kita akan istirahat jam 11 sampai dengan jam 11.30 kira-kira. Kemudian akan dibacakan hasilnya, hasil kompetisi, berita acara yaitu jam 11.30 sampai dengan jam 11.40. Selanjutnya penyerahan hadiah yang dari MGMP Bapak Ibu. Karena kita masih menunggu kemungkinan untuk hadiah dari dinas berupa trofi dan sertifikat kejuaraan itu kadang-kadang kalau dilihat tahun kemarin itu dilaksanakan secara serentak di pendopo. Jadi kita menunggu informasi tersebut. Untuk yang bisa dibagi besok itu adalah dari MGMP secara internal. Nah, jadi tetap langsung diumumkan hasilnya dan mendapat hadiah dari internal MGMP. Kemudian kita tutup acaranya itu di selesai pengumuman juara dan pemberian hadiah. Dikira-kirakan sekitar jam 12 sampai 12.10 itu sudah selesai Bapak Ibu, maksimalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi bahwa peserta itu sudah hadir dengan menggunakan seragam. Nah, seragamnya ini Bapak Ibu, kemarin sudah kita sepakati bersama dengan pengurus dan juga panitia itu menggunakan seragam putih biru. Nah, sehingga nampak logo lembaga sekolahnya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru pembina itu bebas rapi ya. Bebas rapi, boleh batik ataupun yang lain menyesuaikan. Kemudian jangan lupa juga untuk kita masih taat dengan protokol kesehatan. Jadi kita menggunakan masker dan juga kelengkapan cuci tangan dan lain-lain itu sudah disiapkan sendiri. Dan nantinya panitia pada saat pelaksanaan itu menyediakan ini Bapak Ibu, kertas. Nah, untuk siswa itu bisa menghitung. Namun untuk alat tulisnya bisa membawa atau menyiapkan sendiri dari rumah. Jadi itu tambahannya sehingga karena soal-soalnya kadang ada yang memerlukan oret-oret. Nah, sehingga perlu disediakan kertas. Panitia hanya menyediakan kertas Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat pelaksanaan itu siswa dilarang untuk meminta bantuan dari orang lain. Misalnya tanya sama temannya ataupun di sebelahnya itu termasuk juga pelanggaran Bapak Ibu ya. Atau juga membawa smartphone ya, menghitung dengan smartphone atau browsing dengan smartphone itu juga akan didis. Dan juga bentuk-bentuk kecurangan lain yang mungkin nanti akan ditemukan pada saat acara maka akan didiskualifikasi dengan tubuhnya. Selanjutnya batas waktu kompetisi 2 jam sudah kita sampaikan tadi di rundown. Kemudian jika terjadi kendala atau gangguan Bapak Ibu, maka silakan untuk panitia. Jadi sudah dikasih tahu oleh Bapak Ibu guru pembina bahwa besok kalau ada kendala atau nggak bisa atau ada kesulitan langsung diminta untuk menghubungi panitia saja. Selanjutnya guru pembina juga dapat melihat. Nah, jadi besok posisinya Bapak Ibu guru pembina bebas. Bapak Ibu bisa menunggu dimanapun terserah ya, tidak harus di lingkungan sekolah. Karena Bapak Ibu bisa melihat, nah nanti akan disiapkan. Kemarin kita sudah tetap live. Jadi melihat. Oke, masih terdengar suara saya Pak PI putus-putus tadi ya? Pak. Iya sekarang. Oke, siap. Saya pelankan kalau gitu. Nah, memang kan kendalanya kalau tidak di sekolah internetnya nggak terlalu baik Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru pembina bisa melihat situasi yang terjadi pada saat lomba itu melalui live YouTube. Nah, jadi tidak perlu di ruangan biar siswanya itu kalau mengerjakan bisa tenang Bapak Ibu. Justru kalau jenengan tunggoni itu mah gugup nanti ya. Oke. Siap. Nah,
selanjutnya untuk teknis penilaiannya gimana? Nah, ini Bapak Ibu yang penting. Nah, jadi untuk penentuan juara itu kita akan melihat dari skor tertinggi. Jadi ini nggak pakai juri, pasti jurdil Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak ada juri, jurinya langsung komputer. Jadi juara 1, 2, 3 ditentukan oleh ranking yang tes. sama, skornya Putus-putus sama, lagi, Pak. Halo? Oke, putus-putus lagi. Ya, Oke, sudah. Ya, oke. Atau sudah bisa jelas Bapak Ibu ya. Oke, kembali lagi. Nah, apabila waktunya sama, nilainya sama, maka nanti akan disiapkan soal lagi Bapak Ibu untuk penentuan juara 1, 2, 3-nya itu. Kalau ternyata masih sama, disiapkan soal lagi untuk menentukan mana 1, 2, 3-nya. Itu kalau ternyata, tapi kemungkinannya sangat kecil. Kalau sampai sama, waktunya sama, hasilnya sama, nah itu berarti nanti akan ada sesi kedua. Kalau itu terjadi. Kemudian hal-hal lain kalau nanti dirasa perlu didiskusikan, ditambahkan, atau kita perlu sepakati bersama, nah kita akan bahas pada saat technical meeting ini Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu menanyakan, mengusulkan, memberi poin-poin yang memang kita perlukan, dan nanti akan kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu. Sehingga besok pada saat pelaksanaan itu tidak ada dusta di antara kita. Kan ngono nek jare Pak Bidin. Iya. Baik. Oke. Fasilitas kegiatan. Nah, ini ya juga penting Bapak Ibu untuk motivasi kita bersama. TIK itu Bapak Ibu kalau mengadakan event tidak ingin memberatkan, meribetkan dan mengeriui panjenengan. Kita selalu paling sederhana, paling dan syaratnya itu hampir tidak ada yang pakai kertas Bapak Ibu. Jadi sudah cukup data saja. Nah, kita akan verifikasi 1, 2, 3 itu kalau sudah juara. Nah, karena syaratnya sudah jelas yang diikutkan itu adalah kelas 7 dan kelas 8. Manakala nanti ternyata juara 1, 2, 3 itu adalah ada yang kelas 9, maka bisa didiskualifikasi dan akan digantikan oleh peringkat di bawahnya. Karena itu sudah masuk di dalam juknis Bapak Ibu. Dan itu tidak kita mintai untuk rapot atau bukti-bukti yang lain sekarang Bapak Ibu. Itu nanti kalau sudah penetapan juara 1, 2, 3. Baru nanti kita akan cross check apakah benar dari kelas 7 atau kelas 8. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk fasilitas-fasilitas, semua Bapak Ibu guru pendamping nanti akan mendapat sertifikat sebagai guru pembina lomba. Ya, jadi Bapak Ibu nanti mendapat sertifikat dengan mengisi daftar hadir pada saat kegiatan. Nah, jadi nanti akan kita share ke lokasi sambil ngopi atau jalan-jalan di alun-alun. Nah, nanti bisa sambil mengisi daftar hadir. Siswanya pun juga bisa diisikan. Karena kadang-kadang kita mengacu dari lomba yang kemarin, ada email siswa itu yang nggak valid, sehingga sertifikatnya nggak bisa masuk. Jadi boleh diisikan oleh guru pembina. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nantinya akan langsung terkirim ke email yang diisikan pada saat mengisi daftar hadir besok. Dan ini kita akan share besok. Selanjutnya kita akan ada trofi kejuaraan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini yang tidak bisa kita bagi besok Bapak Ibu. Jadi ini akan menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas, termasuk juga untuk sertifikat kejuaraannya. Namun untuk yang paket merchandise dari sponsor utama kita yaitu Microsoft Education, saya sebetulnya berharap juga mendapat sponsor dari Pak Bidin, yaitu Riasti yang bisa entah nanti berupa apa begitu. Nah, namun untuk saat ini baru satu Bapak Ibu yang sudah ada yaitu dari Microsoft Education berupa paket merchandise untuk juara 1, 2, 3. Jadi paket. Jadi isinya nanti ada beberapa item ya di dalam paket tersebut. Nah, itu saja Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan, perlu kita bahas. Untuk lain-lain silakan nanti ditanyakan. Informasi untuk parkir ya, saya mumpung ingat tadi juga disinggung sama Pak Harwoto untuk parkir karena jumlahnya ini banyak ya Bapak Ibu.
maka disarankan untuk Bapak Ibu yang tidak rombongan, apalagi siswanya hanya 1, mohon untuk membawa sepeda motor saja. 1, kita mengirit ya Bapak Ibu, karena irit itu juga merupakan bagian dari hemat pangkal kaya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bawa sepeda motor supaya cukup, karena khawatirnya nanti tempat parkirnya nggak cukup. Kemudian kalau rombongan, mungkin ada yang mau rombongan, nah itu nggak apa-apa kalau memang rombongan terpaksa ya. Tapi dari Pak Sandi menginformasikan kalau lapangannya ya cuma segitu. Nah, jadi mohon untuk Bapak Ibu nanti bisa disikapi dengan baik. Oke. Kemudian apalagi ya yang kemarin itu perlu dibahas untuk ini snack. Nah, snack bagaimana Bapak Ibu? Mohon maaf untuk terkait dengan itu karena keterbatasan anggaran. Nah, saya kira untuk Bapak Ibu teman-teman di MGMP juga sudah tahu bahwa MGMP TIK itu selama beberapa tahun ini kasnya selalu ya Bapak Ibu, menurun lah ibaratnya kayak gitu. Nah, sehingga untuk snack karena kita juga tidak mengungut pendaftaran, jadi memang tidak ada uang hingga untuk snacknya Bapak menyiapkan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah soalnya masuk bebas, silahkan Bapak Ibu mau tunggu di mana bebas. Mungkin sambil cari warung-warung di sekitar, monggo. Karena nanti bisa sambil itu ya nyari snack, karena snacknya tidak disediakan. Ya. Nah, itu yang mungkin yang nanti ada perlu kita bahas, ingin Bapak Ibu tanyakan, ingin Bapak Ibu tambahkan, monggo di waktu sesi setelah ini kita ada Q&A yang akan dipandu sama Mbak Susi dan saya nanti. Kalau nanti ada yang seputar teknis, nanti juga akan kami arahkan. Kalau tim teknisnya sudah hadir, nanti bisa dibantu dari tim teknis Pak Juli, Pak Sandi untuk Halo, putus, halo. Pak PI, Halo. kok putus Pak PI? Saya nggak dapat info ya. Nah, ini Pak Abid ya adalah humas. Jadi kalau ada yang belum sampai informasinya, kabaran yang kita buat. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Mbak Susi. Saya kira cukup singkat, padat, karena ini mengingat waktu seperti sarannya Pak Thalib tadi, bahwa hari Jumat, jadi kita harus cekak aos gitu ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Saya kembalikan kepada Bunda Susi untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safi'i yang saat ini sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Lomba Berpikir Komputasional yang diselenggarakan oleh MGMP TIK Kabupaten Tuban. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah question and answer di mana mungkin panjenengan punya unek-unek bisa disampaikan di sini ya. Monggo fasilitas untuk raise hand-nya bisa digunakan. Saya berikan waktu kepada panjenengan nanti. Nggih. Iya Pak Bik. Nggih, monggo Pak. Saya SMP 2 ya, SMP 2 Tuban. Nggih. Tadi saat pertama saya belum dengar atau gimana. Yang jelas ini untuk aturannya saat masuk di ruang pengerjaan atau di lab komputer, peserta tidak boleh membawa apapun kecuali alat tulis. Yang pertama. Kedua adalah jika terjadi keterlambatan peserta, maka ada perpanjangan waktu. Ini masukan dari saya, atau mungkin tadi sudah dibacakan saya tidak dengar. Tapi gitu aja. Nggih, monggo Pak PI mungkin bisa langsung ditanggapi untuk Pak Bidin. Terima kasih Bunda. Baik. Untuk yang pertama, nanti untuk yang kedua mungkin akan ditambahkan oleh tim teknis, entah Pak Juli atau Pak Sandi, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk yang tidak boleh dibawa, itu sekilas memang sudah terdapat pada juknis, Bapak Ibu. Namun perlu kita ulangi kembali bahwa siswa itu
pada saat masuk lab hanya membawa alat tulis saja. Jadi nanti kertas sudah disediakan panitia untuk oret-oret hitungan. Karena di Juknis juga ada, tidak boleh membawa handphone. Nah, itu kan sudah tertera di untuk semuanya bisa dititipkan kepada guru pembina terlebih dahulu. Nah, jangan sampai nanti itu malah menjadi penyebab siswanya Bapak dan Ibu terkena diskualifikasi karena membawa sudah Bapak Ibu. Kalau di ujian untuk poin yang kedua dari Pak Bidin, untuk yang kedua, kalau di ujian yang biasa kita kenal itu memang siswa yang terlambat nanti waktunya akan bertambah sendiri karena hitungan waktu itu dimulai pada saat dia mulai mengerjakan. Nah, mungkin seperti itu. Monggo kalau ada tambahan dari tim teknis, Pak Sandi apakah sudah hadir? Pak Sandi atau Pak Juli yang bisa menambahkan? Ya, saya nanyakan sebentar ya mengenai tambahan waktu itu. Nanti kalau masih ada perpanjangan waktu karena menghitung waktunya dari saat mengerjakannya, nanti peserta datangnya seenaknya sendiri sehingga nanti panitia yang molor ke belakang nanti. Kalau enggak kita gunakan saat masuk bersama-sama. Iya. Berarti gini Bapak Ibu, ya saya setuju sependapat dengan kali ini saya setuju sama Abah Bidin. Nah, jadi memang waktunya sesuai dengan jadwal saja, gitu ya Pak Bidin ya. Kalau ada keterlambatan, nah kalau ada keterlambatan berarti itu menjadi resiko peserta Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita terlambat karena di Juknis juga sudah tertera jadwalnya. Kemudian runtutan-runtutan acaranya juga sudah ada, monggo kita sepakati bagaimana supaya kita sesuai dengan Juknis yang sudah ada. Seperti itu Pak Bidin, nggih? Ya, betul. Oke, terima kasih. Berarti itu sudah ada tambahan mungkin dari Pak Sandi atau Pak Juli? Pak Juli hadir? Pas sudah ya, apa Mas? Halo Pak Juli, Pak Sandi? Oke, mungkin masih ada kegiatan lain. Nanti akan disambung kalau beliau-beliau sudah on dengan kita. Nah, kita lanjutkan sama Pak Andi. Nah, Pak Andi ini kayaknya pakai nama siswanya Pak Andi. Oke. Silahkan Mbak Suci. Baik, itu tadi masukan dari Pak Bidin. Luar biasa Pak. Poin 6 ya, berarti batas waktu yang 2 jam itu tidak berlaku bagi yang terlambat. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada yang raise hand Pak atas nama Ibu Lia Fitria SPD. Ibu Lia mungkin bisa mendengar saya? Bisa di-on-kan untuk mikrofonnya? Ibu Lia? Monggo Pak Andi. Oh, Pak Andi. Ya, oh, mohon maaf motivasi Ibu Lia. Nggih, monggo, nggih. Monggo Pak Andi. Monggo Pak Andi. Suaranya belum terdengar Pak Andi. Halo Pak Andi. Suaranya belum terdengar. Apa di headsetnya mungkin perlu dilepas dulu Pak Andi. Soalnya suaranya belum masuk. Oke, sambil menunggu Pak Andi. Halo Pak Andi. Nggih. Mungkin atau dibuka mungkin bisa kesempatan Pak Munib yang lain. Terlebih dahulu. Udah? Nggih, Pak Munib. Monggo Pak Munib. Ya, monggo. Tes. Ya. Oke, monggo tes masuk. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya kita sharing aja. Yang pertama untuk seksi perlengkapan biar nanti sikonnya di tempat mengerjakan itu tidak berumbel dan lain-lainnya. Apakah nanti dari panitia bisa membuat memfoto
anak-anak waktu saat mengerjakan supaya nanti di-share di grup, supaya nanti buat laporan kita ke sekolah. Jadi biar gurunya, pengawasnya apa pembinanya tidak usah ikut moto ke dalam. Nanti biar panitia yang moto nanti biar di-share ke tempat apa ke grup. Itu aja yang pertama. Jelas, Bu? Cuma. Nggih, monggo lanjut. Yang kedua untuk tuan rumah mungkin bisa menyiapkan tempat untuk pembina plus kopinya kalau ada, supaya nanti kita juga anak-anak setelah selesai itu bisa tahu, oh langsung mencari pembinanya di ruangan di sini gitu kan, lebih enak itu. Apalagi ada kopinya sama tehnya itu lebih bagus lagi tuan rumah. Terus yang ini Pak, peraturan tadi perihal ketentuan kalau nilainya sama dan itu kalau diambil dari kecepatan mengerjakan itu kok kayaknya seperti kita kurang pas, karena kita bukan lari tapi kita berpikir. Nah, kalau nanti diambil kecepatan, nanti siapa yang tercepat, nanti seakan-akan nanti takutnya gini ya, mungkin ada juga mungkin siswa saya ngerjakannya asal cepat-cepat kok dilala kok bener. Nah itu kan kita berpikirnya melihat juaranya kan bukan dari kecepatan tapi berpikir. Nah, bagaimana kalau seumpama nanti dibobot nilai persoalnya itu dibuat beda supaya nanti saat nilainya sama tapi bobotnya kan berbeda. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak VI langsung dijawab Pak, di foto atau live YouTube bisa screenshot. Monggo. Oke, Pak. Terima kasih Mbak Susi. Pak Munib ini Bapak dan Ibu, beliau itu juga dulu di lomba kita yang pertama itu sebagai dewan juri Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman sudah lumayan banyak Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Munib. Untuk yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melihat situasi kondisi secara live, nanti akan disediakan tayangan YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu itu tidak di lokasi situ nggak masalah. Karena bisa melihat tayangan itu. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Sandi terkait dengan penyediaan link yang nanti akan di-share pada saat pelaksanaan lomba. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melihat, malah nanti siswanya gugup ya kalau ditunggu nih. Jadi biarkan dia mengerjakan, cukup mungkin nanti yang di ruangan itu pengawas sama proktor gitu aja, seperti ketika kita ujian begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan ruang tunggu dan konsumsi. Nah ini nanti yang bisa mengerti Ibu Bendahara, apakah hadirkah? Mungkin kalau kemarin saya mendengar Pak, nanti mungkin kalau Bu Bendahara bisa hadir dan on mic, bisa menambahkan. Itu sepertinya tidak ada Pak. Jadi memang itu tuan rumah Pak, tuan rumah. Kan panitia tuan rumahnya mungkin. Tuan rumah Pak Sandi. Nah, kalau Pak Sandi ini, halo Pak Sandi, apakah di tempat Pak Sandi menyediakan kopi Pak Sandi? Di kantin Pak. Dunia. Pak Sandi itu on tapi orangnya nggak ada itu. Nah, ini saya sudah sering karena kemarin sekelas PG. Bu. Sama Bu Tofi itu paling sregep Bu Tofi. Kalau Pak Sandi itu sudah kebiasaan on tapi orangnya nggak ada. Ini Pak Sandi ini Bapak Ibu. Jadi orangnya entah kemana gitu. Oke, nanti kalau Pak Sandi sudah on bisa menambahkan untuk terkait hal itu. Kemudian kita ke poin yang ketiga dari Pak Munib tadi menyampaikan kaitannya skor. Betul Pak Munib, karena kita itu awalnya Bapak Ibu, awalnya tetap mengutamakan yang skornya paling tinggi. Jadi bukan atas waktu. Meskipun waktunya lama, kalau skornya tinggi ya tetap dia juara Bapak Ibu. Tetapi apabila terjadi persamaan skor, maksudnya ternyata skornya sama nih Bapak Ibu. Waktunya sama, skornya sama. Nah, maka yang diambil itu adalah, kalau waktunya, yang kedua itu kalau waktunya beda ya maksudnya, yang diambil itu yang tercepat. Nah, seperti itu. Nilai sama, kita akan lihat di waktunya. Yang pertama tetap nilai Bapak Ibu. Nah, jadi waktu itu yang kedua. Ternyata kalau itu masih terjadi, tapi kemungkinan itu sangat kecil Bapak Ibu. Jadi jarang sekali kita akan mendapati nilai anak
apalagi kalau peringkat 1, 2, 3 itu yang sama. Tapi kalau itu nanti terjadi, maka kita akan melihat waktunya. Maksudnya supaya tidak perlu ujian lagi gitu Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama nanti. Itu kita mencoba untuk mencari yang seefektif mungkin. Nah, tapi kalau ternyata itu masih sama, maka akan ada mekanisme yang selanjutnya, yaitu kita akan tandingkan kembali dengan soal yang berbeda. Jadi kalau yang pertama kita ambil nilainya, yang kedua kalau nilainya sama kita lihat waktunya, kok ternyata masih waktunya sama, nilainya sama, baru kita tes lagi dengan soal yang berbeda. Nah itu kalau itu terjadi maka akan ada mekanisme seperti itu Bapak Ibu. Nah, sepertinya kok tidak ya, jadi mudah-mudahan kita sekali jalan nanti sudah langsung ketemu juara 1, 2, 3-nya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Munib. Iya, itu tadi penjelasannya sama dengan depan. Enggak, kalau seumpama itu kecepatan itu kita tidak usah dipakai gimana, tapi kita harus pakai bobot nilai per soal antara soal 1 dan soal 2 dan soal 3 itu mungkin bisa apa tidak bobotnya diberikan. Jadi nanti kita nggak usah ngacu ke kecepatan, nggak usah gitulah. Bobot nilainya mungkin nilainya sama, tapi bobot soalnya mungkin yang berbeda. Itu bisa digunakan apa tidak gitu. Itu aja masukan saya. Kalau penjelasan Pak Sapi tadi kan penjelasan sama dengan waktu saat menerangkan juknisnya kan sama. Itu. Cuma kita kan sharing, kita kan yang masukan. Kalau nanti penjelasannya sama dengan juknis ya kita nggak ada masukan, nggak ada ini, kita kan nggak usah diskusian seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Munib. Itu yang bisa menjawab sebetulnya tim teknis, memungkinkan nggak ya kalau dibuat bobot seperti itu? Halo Pak Sandi, ada nggak ya? Sebentar, saya coba japrinya. Itu bisa saja Pak Safi, tapi waktunya sudah mepet karena kemarin kan tidak berencana seperti itu, gitu loh. Sementara waktunya mepet kan harus mempertimbangkan soal yang beberapa soal yang bobotnya berbeda. Oke. Jadi menurut saya kok sudah bagus seperti tadi. Artinya apa? Yang pertama menilai skor dulu. Kalau memang skornya sudah sama ya kita lihat waktunya itu sudah cukup gitu loh. Menurut saya begitu. Iya. Berarti ada 2 pilihan opsi. Mungkin kalau menengahi dari opsinya Pak Munib, menghilangkan dengan melihat waktu, berarti apa langsung diambil yang ketiga Pak? Misalnya nanti kalau ternyata nilainya sama ya langsung ke yang ketiga, yaitu diuji lagi dengan soal yang berbeda. Seperti itu apakah lebih baik apa seperti yang di juknis yang sudah kita siapkan itu? Monggo, kita memerlukan usulan yang lain dari Bapak Ibu yang lain. Iya, karena gini, karena kalau juknis kita sampaikan ke anak-anak nanti ini juara tertinggi nanti diambil tertinggi, yang kedua kecepatan. Jadi anak-anak nanti berpikir wah aku kudu cepat, berarti kudu cepat. Jadi kan hasilnya kan kita berpikirnya seperti apa ya? Kita kan intinya kan berpikir seperti mengerjakan ujian nasional AKM dan lain-lain seperti itu. Kalau kita juknisnya harus cepat, anak-anak kan juga berpikir, nah aku kudu cepat. Nah, itu kan seperti itu. Ada anak-anak kan tidak berpikir secara santai dan secara enjoy kan nggak bisa kalau anak-anak. Mungkin kalau anak-anak seperti saya kan bodoh amat terus penting ngerjakno ngono. Mungkin ada juga dari peserta lain yang sangat-sangat kritis kalau nanti harus kecepatan diukur juga, dia juga berpikir lebih cepat. Nah itu mohon dipertimbangkan lagi. Baik, ya ini perlu kami sampaikan juga Pak Munib. Sebetulnya dalam pengambilan ide untuk menentukan ada mekanisme kedua ketiga itu juga melihat dari acuan lomba. Biasanya kalau lomba kompetisi itu memang seperti itu. Jadi yang pertama itu dilihat dari skornya. Nah selain benar dia harus cepat. Dan itu diterapkan sih sebetulnya di semua model kompetisi. Yang modelnya kompetisi loh ya. Beda ketika kita memang ulangan. Nah kalau ulangan tidak berkompetisi maka itu waktu itu ya sebebas-bebasnya karena kita tidak berlomba gitu kan. Nah jadi dasarnya sih itu kemarin. Kemudian kalau memang mau disepakati, ini saya membutuhkan sudut pandang yang lain. Jadi monggo Bapak Ibu yang lain
terkait dengan aturan penentuan juara ini, kalau ada usul atau sepakat dengan usulannya Pak Munib tadi atau tetap seperti yang ada di Juknis, kita menunggu. Karena yang dari Pak Munib kan seperti itu. Kemudian yang dari Pak Bidin tetap sesuai dengan Juknis. Mungkin satu lagi perwakilan dari Bapak Ibu untuk kita jadinya mengambil yang mana supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu. Ini sudah jam sudah 9.46. Oke, masih kurang beberapa menit dari jam 10. Tapi misalnya nanti sampai jam 10 lebih juga nggak apa-apa Pak. Monggo. Oh iya, sama itu Pak Sapi, apa perlu peserta diberi oret-oretan apa tidak? Kertas untuk lembaga untuk mengirim atau apa dan lainnya itu? Ya, disiapkan Pak. Nanti disiapkan oret-oretannya. Tapi untuk alat tulisnya membawa sendiri. Oke. Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan jalan tengah untuk masalah Juknis itu satu saja? Karena ini ada dua pendapat, jadi kita butuh satu pendapat yang bisa menengahi itu atau memutuskan paling tidak itu kita tetap di Juknis apa seperti opsinya Pak Munib. Kalau ini kita sepakati bersama kan lebih enak nanti ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang merasa tidak enak begitu karena sudah kita putuskan sama-sama Bapak Ibu. Monggo, ada yang ingin mewakili? Pak Ponco mungkin? Monggo Mbak Ponco. Tetap di Juknis apa menghilangkan yang kedua itu waktu? Pak Ponco sarapan itu. Oh iya, Pak Ponco tidak on. Apalagi ya yang bersedia untuk kita ambil Pak Arif. Ya udah nggak apa-apa. Pak Arif jangan, Pak Arif kan dari Pak Ensus. Gimana Pak Ensus? Pak Arif kok jenenge Lianur Fitriana iki? Oh, Mbok Nom. Mbok Nom. Tetap di Juknis apa opsi kedua Pak? Ayo Pak Ensus, mumpung kita berada di sini, monggo. Idem saja Bu, idem. Oh, iya. Ayo ngomong jadi proyek Pak. Atau mau bertanya Pak terkait yang kemarin. Ya. Oke, ini loh untuk yang kita dealkan. Monggo ini kita dealkan. Ini tetap di Juknis atau menghilangkan yang kedua tadi, yaitu waktu. Itu kalau sudah kita sepakati baru nanti kita lanjutkan ke yang lain Bapak Ibu. Jadi biar masih satu-satu ini Pak. Ya, satu-satu. Mungkin Bu Evi gimana Bu Evi? Ayo Mbak Evi. Jadi supaya Bu Evi ini jadi yang menentukan. Nanti Pak Munib harus legowo, Pak Bidin juga legowo, Pak Bidin dari panitia tadi, Pak Munib dari siap belum jamnya akan. Nanti Bu Evi yang menentukan ini. Nah, gimana? Manut ya. Manut berarti manut sama yang mana ini? Maksudnya manut itu kan ada pilihan ya. Sesuai jenis. Oke. Oh, manut Pak Pitri. Manut Joko. Ya, ini tidak saya pengaruhi Pak Munib. Jadi Bu Evi ini tidak saya pengaruhi, juga tidak saya apa-apa. Lah, berarti kita sesuai Juknis ya Bapak Ibu. Kalau demikian untuk poin itu kita sudah clear. Saya berharap bisa kita laksanakan untuk terkait dengan penilaiannya seperti itu. Jadi ada 3 mekanisme dan mudah-mudahan kita tidak sampai ke 2 dan ketiga. Kita 1 sudah cukup. Nah, mudah-mudahan sekali langsung rankingnya itu 1, 2, 3 sudah langsung terlihat. Nah, karena itu kita pasrahkan ke tim teknis yang menata CBT-nya ya Bapak Ibu dari Pak Juli dan Komandan Juli dan Komandan Sandi yang sudah berpengalaman malang melintang di dalam dunia ujian per UNB kanan ini Bapak Ibu. Oke. Kebetulan beliau berdua ini orang sibuk Bapak Ibu. Jadi ya kadang-kadang hadir tapi tidak ada orangnya ini Bapak Ibu. Ngopi. Sementara seperti itu. Monggo kalau ada yang lain, kalau tidak ada yang lain
berarti kita sudah membahas semua. Kalau ada yang lain monggo, mungkin dari Pak Tholib atau juga Bapak Ibu yang lain ada usulan, masukan atau hal-hal yang perlu ditanyakan monggo. Terkait parkir seperti itu Bapak Ibu ya, besok diharapkan untuk membahas sepeda motor saja karena lapangan ininya terbatas. Monggo, kalau sudah tidak ada saya kembalikan ke Mbak Susi. Monggo Mbak Susi, apa mungkin masih ada yang tanya atau tidak ada? Atau Ini sudah? sepertinya kok tidak ada yang raise hand lagi ya. Pak Harwoto ada Tadi, tambahan? Bu. Iya. Susi. Nggih. Ini tadi Bu Ima sempat menyalakan nggak jadi ya. Bu Ima Yuliani. Tapi nggak jadi lagi, monggo. Kalau ada unek-unek. Oh, tidak ada ternyata Pak Pi. Bagaimana Pak Harwoto, mungkin ada tambahan atau dari apa tim teknis? Atau Pak Sony mungkin? Oh, tidak ada semua Pak PI. Nggih, mboten wonten Pak PI. Bagaimana ini Bapak Ibu? Berarti sudah clear semuanya ya, sudah jelas ya? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi mumpung kita masih on di sini? Ya, tampaknya tidak ada Pak PI. Bagaimana Pak PI? Langsung diselesaikan atau mungkin ditawarkan ke anggota yang lain? Mungkin bisa di call Japri atau gimana? Gimana Bu Evi? Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Evi? Tidak ada. ada. Kalau itu Pak Ponco itu. Mana Pak Ponco? Nah, itu ada lagi Pak PI yang masuk soalnya pilihan ganda semua atau ada yang EC Pak PI, monggo dijawab Pak PI. Atau tim teknis ini yang menjawab ini. Halo Pak PI. Pak Sony. Pak PI monitor. Ya, oke. Baik, sepertinya sudah Ya, tidak Pak ada, PI, Bunda. Ini ada pertanyaan lagi, Pak PI. Di sini ada yang bertanya jumlah soalnya berapa, kemudian soalnya itu pilihan ganda semua, ataukah ada isinya, mohon untuk jawab. Oke, siap. Ya, ini gak sido nggih, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jadi belum kita tutup. Ini pertanyaan dari
Nah, dari Pelumpang. Ini Jumlah dari soal Nggih. dari Jum- soal saya jawab dari tim penyusun soal yaitu Pak Sony dan Pak Roni, nah namanya mirip, itu menyiapkan 125 soal. Tetapi nanti akan dulu saja Bapak Ibu. Jadi akan diacak oleh sistem, saya nggak tahu karena itu tim teknis yang menyiapkan, Pak Sandi, Pak Juli, itu yang ahlinya, itu nanti akan keluar 50 soal saja. Karena CBT, maka semua soal berbentuk pilihan ganda. Jadi soalnya semua pilihan ganda sebanyak 50 dalam waktu 2 jam. Seperti itu Bunda Ima dari SMP 1 Kupang, kok Kupang ini? Pelumpang mungkin. Ya mau nulisnya tadi agak salah. Oke. Nggih. Ada Mungkin ada pertanyaan yang lain tadi? perlu bisa. Pak Ponco Jika tadi? sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Berarti sudah kita. Nggih, monggo Pak Ponco. Ada lagi Pak ini Pak Ponco tadi. Silakan. Nggih, monggo Pak Ponco. Ya, monggo Pak Ponco. Halo, Teh. Dengar, Gimana Pak? Halo. Nggih. Dengar, Pak. Dengar nggak? Dengar. Oh, nggih, Sudah, nggih, sudah, monggo. Oh, Dari nggih, monggo. Belum terlalu jelas. SMP 1 Kupang. Monggo, monggo, monggo. Halo, monggo Bapak. Nggih. Ini sepertinya kendala sinyal ini ya. Bapak Ibu kalau mic-nya agak terganggu mungkin dilepas headset-nya itu mungkin. Oke, sudah. Silakan Bapak. Atau bisa ditulis di chat. Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa tulis di chat. Halo, bagaimana? Jadi monggo. Sambil menunggu, mungkin ada tambahan informasi atau lain-lain dari Bapak Ibu panitia. Ada Pak Sony, Pak Roni, atau juga mungkin Pak Juli dari Ketua Tim Teknis, Pak Sandi. Monggo, kalau ada. Kalau tidak ada, ini yang tadi siapa Bu? Nggih. Bu Evi, pripun? Halo. Sudah. Oh, seragam dari Pak Aziz. Seragamnya. Oke. Biru putih tadi. Pakai putih biru. Pakai. Oke, putih biru. Supaya kelihatan logonya ya Bapak Ibu. Ada logo sekolah. Juga memakai masker Bapak Ibu ya, kita menaati protokol kesehatan prokes. Jadi silakan untuk menyiapkan masker di masing-masing pesertanya dan juga Bapak Ibu guru. Itu sudah. Seperti itu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Susi. Dari saya cukup, kita akhiri demikian pembahasan peraturan Juknis untuk kegiatan lomba yang akan dilaksanakan besok. Semoga lancar, Bapak nggak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan besok. Kita akan ketemu di SMP 1 Tuban.
Dari saya cukup, saya kembalikan lagi ke MC kita, Bunda Susi. Terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan Pak PI. Mungkin Bapak Ibu untuk technical meeting pada pagi hari ini kita cukup sekian ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara technical meeting untuk kompetisi berpikir komputasional yang diselenggarakan oleh MGMPTIK SMP Kabupaten Tuban dan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Tuban tahun 2022. Dan apabila nanti masih muncul unek-unek Bapak Ibu ya, monggo nanti bisa langsung disampaikan di grup WA yang telah disediakan. Dan di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susi sekarang pokoknya. Wah, enak. Yang mau ngomong-ngomong Pak Munir, Ujak Freezer. Oh ya. Ini kita Mbak Evi. apa masih ada yang mau ngomong-ngomong di luar dari Ayo, ngomong-ngomong ayo. Halo Mbak Evi. Ngomong ngobrol-ngobrol. Undangan Bang Ilan kapan iki undangane? Udah gitu. Mbak Evi, halo Mbak Evi. Mbak Evi rekamannya, Jangan Bunda Evi ada. rekamannya di stop dulu Bunda. Ya, siap. Rekamannya di stop dulu Bunda. Ini kalau direkam bahaya ini. Rekamannya di Wevi maskernya dicopot, wajah manisnya nggak kelihatan. Bentar. Mbak Evi ya Mbak Evi. Sebentar lemot ini. Sebentar. Apa saya yang Stopnya Pak Safi, sampean stopkan dari situ. Maskernya dilepas Mbak Evi.